Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, para pendengar, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan segala ibadah Ramadan yang dapat kita laksanakan nanti semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan batang tubuhnya daripada sentuhan api neraka. Oleh karenanya, mari kita sambut datangnya bulan Ramadan dengan hati gembira, dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih dianugerahkan oleh Allah umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan mendapatkan taufik hidayah dari Allah hingga dapat mengisinya dan berbagai macam ibadah, baik berupa ibadah puasa fardu Ramadan, salat tarawih, maupun sembahyang fardu berjamaah, maupun memperbanyak sedekah dan amal-amal soleh lainnya, yang kesemuanya itu akan menjadi bekal kita kelak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gembira menyambut bulan Ramadan sudah barang tentu karena iman. Gembira menyambut bulan Ramadan karena kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah. Ramadan bulan maghfirah, bulan ampunan dari segala dosa. Ramadan bulan mudha'afah, bulan dibergandakan pahala amal ibadah yang dilakukan di dalamnya, baik ibadah fardu maupun ibadah yang sunat. Sehingga dikatakan bahwa satu amal ibadah fardu yang dilakukan dalam bulan Ramadan dibalas sama seperti 70 kali kita melakukan ibadah fardu yang sama di luar pada Ramadan. Satu ibadah yang sunat yang dapat kita kerjakan dalam bulan Ramadan akan diberikan pahala sama dengan melakukan ibadah fardu di luar daripada bulan Ramadan. Para pendengar sekalian, shaimin shaimat yang berbahagia, diterangkan dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadhan futihat abwabul jannah
wa ghulikat abwabun nar wa subidatis syayatin wa nada munadin ya baghiyal khair haluma wa ya baghiyasy syarr uksur. Yang artinya meriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba atau apabila masuk bulan Ramadan, dibuka segala pintu-pintu sorga dan ditutup segala pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Lalu malaikat penyeru memanggil, ya baghiyal khair, wahai orang yang ingin untuk melakukan amal kebajikan, haluma, ayo kerjakanlah, kemarilah. Wahai orang yang ingin melakukan kejahatan, pendekkanlah, yakni berhentilah. Nah, ini kemuliaan bulan Ramadan. Kalau kita ada peluang untuk berbuat amal kebajikan, baik pun itu ibadah yang antara kita dengan Allah maupun ibadah sosial, jangan kita tunda-tunda. Pertama, mengingat Ramadan pahalanya berlipat ganda sama dengan 70 kali lipat dibandingkan di bulan lain. Kemudian yang kedua, mengingat hidayah. Hidayah ini kalau kita sepelekan, kalau kita abaikan, mungkin dia akan menjauh dari kita, dan siapa tahu setelahnya keinginan untuk berbuat baik tadi sirna begitu saja. Yang ketiga, umur kita tidak tahu. Mungkin Ramadan ini terakhir kita akan menemuinya. Belum tentu Ramadan akan datang kita akan bertemu kembali. Oleh karenanya, bagi orang yang ingin berbuat suatu amal kebaikan, janganlah ditunda. Ayo kerjakan sesegeranya. Begitu orang ada keinginan untuk berbuat kejahatan, berbuat dosa, maka hentikanlah, batalkanlah niat tersebut. Para pendengar shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, juga dalam bulan Ramadan setan dibelenggu, diikat. Dengan apa mengikatnya? Tentu saja dengan iman dan ibadah puasa yang kita kerjakan. Artinya nafsu yang biasa ditunggangi oleh setan untuk berbuat kejahatan, dengan kita beribadah puasa, dia akan terkekang, dia akan terbelenggu dengan puasa kita itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kita berpuasa hendaklah kita memahami bahwa rukun puasa itu cuma ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan. Kalau puasa itu puasa fardu, maka wajib mempermalamkan niat, yakni wajib di malam harinya kita berniat untuk puasa besok. Ya. Seperti kita malam Ramadan berniat nawaitu sobogadin an adai fardi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala, atau nawaitu somogadin an adai fardi syahri ramadhan fi hadis sanati lillahi ta'ala, sengaja aku berpuasa pada besok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu kalau puasa fardu. Sedangkan kalau puasa sunat, maka tidak menjadi syarat harus berniat di malam hari. Bahkan kalau puasa sunat, misal puasa hari Senin, puasa hari Kamis, atau puasa nisfu Sya'ban, selagi kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, belum masuk waktu zuhur, boleh kita berniat di pagi hari untuk puasa hari ini. Tapi kalau puasa fardu, seperti puasa fardu Ramadan, puasa mengqadha Ramadan, puasa nazar, puasa bayar kafarat, ya itu wajib berniat di malam hari. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan. Mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, ya. Seperti yang membatalkan puasa itu makan, minum, memasukkan sesuatu ke rongga badan yang terbuka, muntah dengan sengaja, mengeluarkan air mani, berbuat jima, ya, dan lain-lain hal dan lain-lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Nah, ini kita jauhi, kita hindari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ada lagi nanti hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah-sah saja sepanjang tidak melakukan pembatalnya.
tetapi pahalanya yang hilang. Nah, ini ada 5 macam nanti ya. Berdusta, menggibah, mengumpat orang, kemudian ngadu domba, bersumpah dengan palsu, sumpah tidak benar, menyebut nama Allah, ya, demi Allah aku tidak begini-begini, padahal dusta. Ini menghilangkan pahala puasa. Yang kelima, memandang dengan syahwat. Nah, maka dalam berpuasa kita bukan saja menahan daripada makan dan minum serta menahan syahwat jimak di siang Ramadan, tetapi untuk kesempurnaannya kita menjaga seluruh anggota badan, ya, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan kita jaga dari hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian bukan saja puasa kita sekadar sah begitu saja, tetapi makbul indallah, diterima di sisi Allah. Yang mana kalau puasa ini makbul, diterima, dia bukan saja sekadar mendapatkan pahala begitu saja, tetapi dapat merubah pribadi seorang mukmin menjadi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.